Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Beliau rahimahullah mengatakan, kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Ini maksud dengan langit dunia adalah langit yang paling dekat, karena langit ada 7, dan langit yang paling dekat dengan kita dinamakan dengan as-sama'ud dunya, langit yang paling dekat. Kemudian ucapan beliau, kulla lailah, setiap malam. Ini maksud dengan malam, ini pendapat yang kuat atau yang lebih kuat. Yang namanya malam ini dimulai dari waktu maghrib, diakhiri dengan terbitnya fajar. Diakhiri dengan terbitnya fajar. Inilah dimaksud dengan malam. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika masih tersisa sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau kita ingin mengetahui sepertiga malam yang terakhir, berarti dihitung dulu dari maghrib sampai subuh. Maghribnya jam berapa, subuhnya jam berapa, kemudian kita hitung berapa jam. Ya, kalau totalnya adalah misalnya 9 jam, berarti dibagi 3. 3 jam, 3 jam, 3 jam. 3 jam yang terakhir sampai subuh, itulah sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah SWT turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan Allah SWT. Kemudian, fayaqul, Allah mengatakan, man yad'uni fa'astajibu lah, wa man yas'aluni fa'u'tiyah, man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, sehingga aku akan mengampuni dosanya. Allah akan mengucapkan ucapan ini ketika Allah SWT turun di sepertiga malam yang terakhir, dan ini menunjukkan tentang bahwasanya sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang mustajab. Sehingga disunahkan dan dianjurkan sekali kita bangun di waktu tersebut ketika manusia dalam keadaan telap dengan tidurnya, seseorang berwudu, meninggalkan kenikmatan sesaatnya, berdiri di hadapan Allah SWT, bermunajat, berdoa, mengadukan seluruh permasalahannya kepada Allah, permasalahan yang berkaitan dengan dunia, dan juga meminta kepada Allah kebaikan akhirat, menangis di hadapan Allah, memohon ampun. Maka ini adalah sebuah keutamaan. Di saat itulah Allah SWT turun dan Allah akan mengucapkan ucapannya. Siapa yang meminta kepadaku atau berdoa kepadaku, kemudian aku akan mengabulkan doanya. Karena itu saudara dan juga saudari sekalian, siapa di antara kita yang tidak memiliki hajat? Masing-masing kita punya keinginan. Bahkan seandainya seorang di antara kita disuruh untuk menulis keinginannya di sebuah buku tulis misalnya di sana akan ada berlembar-lembar halaman yang isinya adalah keinginan kita, angan-angan kita. Maka ini kesempatan bagi kita untuk mendapatkan doa yang mustajab. Allah yang menjanjikan. Tinggal kita mau bangun, mengangkat kedua tangan kita, meminta kepada Allah. Bagi orang yang kesulitan masalah rezeki, bagi orang yang masih belum mendapatkan jodoh, bagi orang yang sakit, bagi orang yang kesulitan dalam mendidik anak-anaknya, dan seluruh permasalahan yang dia miliki, bangun di sepertiga malam yang terakhir, salat untuk Allah SWT, berdoa kepada Allah. Janji dari Allah SWT, man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang meminta kepadaku, kemudian aku akan memberikan kepadanya. Ada yang mengatakan perbedaan antara berdoa dengan meminta. Kalau berdoa itu mengatakan misalnya Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah aku rezeki. Tapi kalau meminta mengatakan Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku meminta kepadamu. Ada yang mengatakan demikian. Man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang meminta kepadaku, kemudian aku akan
memberikan kepadanya. Maka bangun, mintalah kepada Allah kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Meminta kepada Allah surga, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Meminta kebaikan dunia dan juga akhirat. Kemudian Allah mengatakan, man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang memohon ampun kepadaku, kemudian aku pun akan mengampuni dosanya. Dan siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Dosa-dosa kita terlalu banyak. Dosa yang berkaitan dengan Allah SWT dalam melaksanakan kewajiban. Di sana ada banyak larangan yang kita langgar, ataupun dosa yang berkaitan dengan orang lain, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada istri, kepada anak. Maka ini saatnya, waktu yang tepat untuk memohon ampun kepada Allah. Tentunya kalau dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, sebagaimana yang kita ketahui, harus kita mengembalikan hak tersebut. Kalau kita memang pernah menyakiti kehormatannya, maka kita harus meminta maaf, minta dihalalkan. Kalau itu berupa harta benda, maka harus kita kembalikan dan seterusnya. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku pun akan mengampuni dosanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada sebagian saudara kita, hadahumullah, semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada mereka dan kita semuanya tentunya, yang mereka menolak sifat Allah SWT nuzul. Mereka mengatakan kalau Allah turun berarti Allah SWT di bawah. Kemudian akhirnya mereka mentakwil dan mengatakan yang turun di sini adalah malaikat, atau yang turun di sini adalah perintah Allah. Kita katakan bahwasanya hadis yang ada ini atau yang datang kepada kita ini disebutkan di situ yang turun adalah Allah. Yanzilu Rabbuna, Rabb kita turun. Jelas bahwasanya yang turun di sini adalah Allah, yang disifati di sini adalah Allah SWT. Bagaimana seseorang mengatakan yang turun adalah malaikatnya atau perintah Allah SWT? Kemudian yang kedua, di sini disebutkan ucapan man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, man yas'aluni, siapa yang meminta kepadaku, man yastaghfiruni, siapa yang memohon ampun kepadaku. Yang mengucapkan ucapan ini yang berhak hanya Allah SWT. Apakah malaikat berhak untuk mengucapkan ucapan ini? May yad'uni? Enggak boleh. Doa ini adalah ibadah. Istighfar juga demikian. Apakah perintah Allah mengucapkan ucapan ini? Tidak. Menunjukkan bahwasanya yang mengucapkan ucapan ini yang turun adalah Allah SWT. Karena ucapan ini tidak mungkin mengucapkan ucapan ini kecuali Allah SWT. Sehingga yang mentakwil nuzul di sini, turun di sini adalah turunnya malaikat atau perintah Allah SWT, maka ini tidak benar dan bertentangan dengan dalil dan juga kaidah, dan tidak perlu seseorang untuk lari dari tasybih kemudian dia mentakwil. Sebagaimana yang sering kita ulang-ulang, cukup kita meyakini Allah SWT turun sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan turunnya makhluk. Dengan demikian kita, pertama kita menetapkan sifat tersebut, ini adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, ketika kita mengatakan sesuai dengan keagungan Allah, berarti kita sudah tidak mentasybih Allah, kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.